warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, salam literasi. Muda kreatif penuh dengan prestasi. Bertemu lagi dengan saya Lili Melani dan rekan saya Najmi Aulia. Kami dari tim Lisung SMK Negeri 1 Kedaung. Nah Sobat, dalam video kali ini tim Lisung akan membuat video ngadongeng yang berjudul Adzan Pitu, atau dalam bahasa Indonesianya berarti Azan 7. Wah, penasaran gak sih jalan ceritanya seperti apa? Yuk kita langsung aja simak videonya. Alur kisah saat Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang letaknya di sebelah barat laut Keraton Pakumwati hampir selesai dibangun, datanglah utusan dari Mataram kuno bernama Megananda yang memiliki sebuah ilmu kesaktian yang disebut Ajian Menjangan Bulu. Sebuah ajian yang sangat mengerikan, karena siapapun yang terkena ajian ini akan tewas seketika dengan cara yang mengenaskan, yaitu sekujur pori-pori tubuhnya mengeluarkan darah. Megananda adalah seorang penganut Hindu yang sangat membenci Islam. Oleh karena itu, ia berupaya menggagalkan pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Secara diam-diam, Megananda bersembunyi di atas momolo masjid atau kubah. Ketika seorang muazin datang untuk mengumandangkan azan karena waktu sholat telah tiba, dengan segera ia menyebarkan mantra ajian menjangan wulu, dan seketika itu pula terkabarlah sang muazin dengan sekujur tubuh yang bersimbah darah. Kejadian itu berulang hingga 3 muazin menjadi korbannya. Tak hanya itu, beberapa orang santri yang akan melaksanakan sholat di masjid yang hampir selesai itu pun turut menjadi korban keganasan Megananda. Akibat kejadian tersebut, tak ada seorang pun yang berani mendekati masjid tersebut, apalagi menyelesaikan pembangunannya. Melihat kejadian-kejadian aneh tersebut, Panembahan Ratu yang bernama Nyimas Pakumwati, raja yang berkuasa pada saat itu, menjadi cemas dan prihatin. Kemudian ia memanggil Sunan Gunung Jati, pemimpin Dewan Wali Songo, dan meminta kepada mereka untuk menghentikan mantra ajaran menjangan wulung yang memakan banyak korban. Para wali pun terkejut mendengar kejadian tersebut. Kemudian mereka bermusyawarah untuk mengatasi peristiwa aneh yang terus memakan korban. Lalu mereka sepakat menunjuk Sunan Kalijaga untuk mencari tahu dan memusnahkan penyebab jatuhnya para korban yang sangat mengerikan. Mendapat amanat berat, Sunan Kalijaga pun meminta waktu untuk memohon pertolongan kepada Allah. Berangkatlah Sunan Kalijaga ke Amparan Jati untuk bertirakat. 7 hari kemudian, Sunan Kalijaga menghadap kepada Dewan Wali Songo untuk menjelaskan hasil tirakatnya, bahwa penyebab kematian muazin dan para santri adalah ilmu kesaktian milik Megananda, yaitu ajian menjangan wulu. Ajian ini dapat dimusnahkan dengan mengumandangkan azan yang dilantunkan oleh 7 orang muazin secara bersamaan. Namun harus ada yang dijadikan tumbal, yakni 2 wanita yang berhati tulus dan suci, yang digunakan sebagai pemusnah mantra. Tentu saja hal itu membuat Dewan Wali Songo kebingungan untuk menentukan siapa wanita yang harus dijadikan tumbal. Di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba Nyimas Kadilangu, adik dari Sunan Kalijaga yang merupakan sahabat dari Nyimas Ratu Pakumwati, menyatakan kesediaannya untuk dijadikan tumbal. Disusul dengan Nyimas Pakumwati
istri dari Sunan Gunung Jati. Dewan menjadi riuh dan sangat berkeberatan sebab dua wanita ini adalah dua wanita yang sangat mereka hormati. Namun Nyimas Kadilangu dan Nyimas Pakungwati tetap bersikukuh. Mereka ingin masjid segera diselesaikan dan dijadikan pusat penyebaran Islam. Dengan berat hati akhirnya Dewan Wali Songo mengabulkan permintaan mereka. Mereka dikumpulkan di halaman masjid untuk berzikir sejak sholat Isya hingga subuh. Menjelang subuh, Sunan Kalijaga menitahkan 7 orang muazin untuk mengumandangkan azan secara serentak. Setelah azan selesai dikumandangkan, tiba-tiba dari arah mengolah masjid terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat dan mengolah masjid terlempar jauh ke Masjid Agung Banten. Sedangkan Megananda berubah menjadi sebuah pusaka bernama Walungian. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan 2 wanita yang rela mengorbankan dirinya untuk menyerap ajian menjangan gunung. Ialah Nyimas Kadilangu dan Nyimas Pakungwati yang merelakan dirinya untuk berkorban demi agama dan rakyat. Maka Masjid Agung Sang Ciptarasa tidak memiliki momolo atau yang biasa kita kenal dengan kuda. Sedangkan Masjid Agung Banten memiliki 2 momolo. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap menjelang sholat Jumat, 7 orang muazin akan mengumandangkan azan di Masjid Agung Sang Ciptarasa. Wah sobat, bagaimana cerita Aden Pitu dari kami? Seru dan menegangkan bukan? Nah itu dia kegiatan mendongeng dari kami, tim Risum. Semoga dongeng yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.